Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti file dalam folder roster BN ini yang akan kita gunakan ada dua. Yang pertama bagi tugas dan yang kedua roster. Di file pembagian tugas ini sudah ada 4 sheet. Yang pertama tabel data guru. Ini silakan dilengkapi nanti kalau ingin ditambahkan atau diperbaiki namanya. Nama-nama ini saya ambil dari file yang diupload kemarin. Dan langsung saya kasih kode guru. Kode guru ini juga sudah saya kasih tanda merah apabila double. Jadi kalau kita tulis 2 kali ZB misalnya, maka akan keluar tanda merah seperti ini. Artinya karena ini memang harus kode unik, tidak boleh double dia. Lalu di sini ada JP atau jumlah jam sesuai dengan pembagian tugas yang telah kita berikan. Nah, kalau sudah dapat, sudah ada dalam pembagian tugas ini, maka dia akan keluar jumlah jamnya. Kalau belum, berarti masih kosong. Lalu di tabel data lain ini, tabel untuk daftar mata pelajaran dan juga tabel data rombel. Ini nanti wali kelas ada saya buat rumus juga. Kalau sudah kita bagi di pembagian tugas bisa keluar wali kelasnya. Lalu ini nanti kalau ada beberapa mata pelajaran yang belum lengkap silakan dilengkapi. Ini di bawah ini. Ini nanti yang sudah lengkap seperti ini. Ini pun kalau mau diedit silakan diedit karena jam pelajaran ini ada beberapa yang masih saya kira-kira aja apakah betul 4 jam matematik atau salah. Nanti diperbaiki kalau salah. Nah ini dibuatnya seperti ini. Jadi misalnya ini matematik, karena matematik saya pikir ada di tiap tingkat dari kelas 1 MTS sampai dengan kelas 3 MA, maka saya copy sebanyak 9 ya, 9 tingkat. Nah, ini nanti di sini baru kita pilih kelas. Kelas 7, 8, 9, 10 MA, 10 MA taksis, lalu kelas 11 IPA, 11 IPS dan seterusnya. Jadi mata pelajaran yang lain juga dibuat seperti ini. Ya. Cuma apabila hanya ada di MTS, misal contoh IPA terpadu hanya ada di MTS, maka kita buat pilih kelas MTS saja dan ini hanya 3 baris kita copy. Nomornya ini sudah otomatis, nanti tinggal kita copy nama pelajaran kode, lalu kita pilih kelasnya, kita isi jumlah jam pelajaran per minggunya berapa jam, berapa sesi. Nah ini silakan dicek kembali, diedit apabila perlu. Kolom F, kode kelas dan juga kode mata pelajaran dan juga kelas, ini saya buat rumus di sini, jadi tidak ada yang perlu diedit sini, akan keluar sendiri, begitu juga nomor. Jadi kolom B, C, D, E ini yang diedit. Kelas ini sudah ada menu pull down, jadi nanti biar seragam, ya, nggak perlu ditulis lagi, tinggal kita pilih. Ya. Kelasnya tentunya berdasarkan data rombel yang ada di sini. Nah, dan ini tabel pembagian tugasnya. Jadi pembagian tugas nanti dibuat seperti ini. Kita buat sistem tabel. Ini yang ditulis hanya atau yang diisi hanya pada kolom B, kolom D, dan F. Yang lain rumus. Nggak usah diisi lagi. Nah, di contoh di bawah ini, ya ini kebetulan yang sudah saya pindahkan dari pembagian tugas pondok. Sedangkan yang madrasah belum saya pindahkan. Tolong nanti dilanjutkan kembali. Nah ini saya contohkan aja. Ini coba kita hapus dulu. Ini kelas kalau kita hapus maka keterangan kelas juga akan otomatis hilang. Nah, pelajaran kalau kita hapus juga kode mata pelajaran akan otomatis hilang. Begitu juga gurunya kalau kita hapus maka ini akan kosong. Jadi yang diisi hanya kolom yang ada pilihan ini saja. Yang lain tidak perlu. Nah, yang lain akan keluar otomatis. Nah, ini kita ingin isi bahasa Inggris, kita tambahkan misalnya
kita pilih kelas 1, kelas 1A, B, dan seterusnya. Karena bahasa Inggris ada di setiap kelas, kalau menurut saya, kalau saya nggak salah ada tiap kelas, boleh di-copy dari, ini tarikh Islam juga ada setiap kelas. Kita ambil kelasnya dulu, 1 sampai 6. Nah, seperti ini, kita copy, lalu pastikan di sini. Jadi kalau sudah ada kelasnya, nanti kita ingin isi pelajaran bahasa Inggris misalnya. Nah, ini langsung kita tarik aja copy semua sampai habis sesuai kelasnya, baru kita tentukan gurunya. Jadi guru di kelas 1 siapa aja, pilih orangnya, guru di kelas 2, pilih orangnya, dan seterusnya. Nah, sedangkan kode guru, jam, kode yang lain-lain ini akan otomatis muncul nanti setelah kita isi. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan pembagian tugas, maka nanti akan keluar data seperti ini, ya, di nama guru, mata pelajaran, kelas, dan seterusnya. Ini bisa kita buat lagi nanti pivot table yang lain, itu berdasarkan pembagian tugas yang ada di sini. Itu silahkan diselesaikan dulu tugasnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke file roster. Jadi file roster ini terkoneksi dengan file pembagian tugas. Kita buat 2 file biar tidak terlalu besar filenya. Nah, jadi ini terdiri dari sheet data. Sheet data ini data mapel, data guru, ya. Data mapel, data guru ini terkoneksi dengan file pembagian tugas. Nggak ada yang perlu diisi di sini. Ini juga data guru sudah terkoneksi. Tinggal kalau perlu diisi ini data jam tidak bisa mengajar. Ini tadi saya lihat filenya sudah diupload. Itu tolong diisikan aja. Siapa guru-gurunya yang ada permintaan tidak bisa. Ini diisinya seperti ini. Ini contoh, contoh aja. Jadi guru yang tidak bisa mengajar di hari apa, kita isi kode A saja. Nah, contoh, misalnya Aida ini nggak bisa di hari Rabu jam 5678 misalnya, maka kita isi seperti ini. Nah, ini berarti dia tidak bisa mengajar di hari Rabu jam 5678. Nah, ini silakan nanti dilihat guru-guru mana. Kalau kosong berarti dia bisa mengajar di hari apa saja. Nah, seperti ini. Nanti di sini akan muncul tanda apabila kita kasih jam di hari yang jam yang dia sudah kita isi A, akan muncul nanti apabila bentrok. Nah, selanjutnya set roster ini set roster, kita setting roster. Nah, jadi formatnya seperti ini, ya. Ini di atas kode guru dan juga kode mata pelajaran. Jadi kalau misalnya kita tulis kode guru di sini, maka dia akan memblok kode guru. Ini misalnya ini kan kita sudah pilih beberapa, kita tulis misalnya RT di sini. Nah, maka akan keluar warna guru yang kodenya RT. Nah, ini yang sudah ini contoh aja, asal saya pilih. Akhlak misalnya kita tulis AKH, kodenya akhlak, maka akan keluar warna mata pelajaran akhlak. Ini untuk memudahkan saja. Tapi juga nanti bisa dilihat di map ini atau peta, sheet map, ini pemetaan, ya. Contoh, jadi tadi yang sudah kita isi akan muncul nama-namanya di sini. Nanti untuk memudahkan kita. Nah, ini nanti di set roster, silahkan mulai di set. Ini hari dan sesi atau jam, ya. Hari Senin jam 1 sampai dengan 10, Selasa juga seperti itu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini sudah ada semua, silahkan dipilih. Jadi di masing-masing kelas, nah ini kelas 1A, sudah ada menu pull down. Menu pull down ini
terkoneksi dengan pembagian tugas yang sudah kita bagi. Nah, ini isinya kode mata pelajaran dan guru di kelas 1A. Nah, jadi ini misalnya imla, kita 2 jam misalnya, kita pilih 34 contoh. Lalu berikutnya kita isi KF key. Nah, ini oke, kita bisa copy, bisa kita tarik ke samping, ataupun langsung kita copy. Nah, misalnya ada 4 jam atau dia Senin 2 jam, ini contoh. Lalu kita mau buat hari Selasa jam 1-2. Nah, kita copy ke samping boleh. Nah, copy paste ini harus di baris yang sama, di kelas yang sama. Karena di kelas 1B ini adalah data guru untuk 1B. Kita nggak bisa copy ini ke kelas yang lain. Karena kalau kita copy bisa jadi kelas yang lain nanti berbeda guru. Jadi kalau ingin kita copy, di copy di kelas yang sama atau di baris yang sama. Jadi setiap baris ini untuk satu kelas. Nah, makanya di sini yang mengatur roster juga harus bisa sedikit banyak mengetahui kode-kode yang diberikan untuk guru ataupun ke mata pelajaran. Baik, nanti silakan diisi saja ini semua kodenya. Kalau sudah, nanti akan kita koneksikan ke format printout-nya. Nah, ini format printout, sebagian sudah terisi, tapi perlu masih diedit di sini. Ini edit rumus. Ini nggak ada yang perlu diedit. Rumusnya aja kita perbaiki nanti apabila ada yang salah. Jadi yang diisi hanya ini saja, di set roster. Di map ini hanya untuk melihat. Jadi kita bisa melihat dalam satu halaman siapa-siapa aja ya yang ingin kita set. Ya, ketika kita ingin otak-atik tukar si A dengan si B, ya, ini tinggal kita isi kode di sini, kode gurunya, maka akan keluar warna di sini. Jadi kita tahu dia kena di hari apa, jam berapa nanti. Nah, oke, contoh lagi yang sudah kita isi, misalnya MC, ya, MC ya. Nah, itu kan keluar warna seperti ini. Untuk mengetahui bahwa yang kita taruh dia di hari Senin jam berapa, Selasa jam berapa, dan seterusnya. Oke, jadi ini apa namanya contoh aja, dihapus lagi. Nanti silakan dilanjutkan. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti tanyakan kembali.